Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-137. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Xiaoqi menaruh beberapa botol ramuan penyembuh di depan tubuh Bai Zhe yang masih setengah hancur. Ia menghela napas panjang sambil bergumam, "Kalau bukan karena perintah dari Cusiu, ogah banget aku repot-repot urusin ini musuh." Botol-botol itu diletakkan berjajar rapi, seolah sedang membuka warung jamu dadakan. Tiba-tiba, bagian tubuh Bai Zhe yang sebelumnya hangus dan sebagiannya lagi hancur mulai berdenyut dan beregenerasi, yang membuat Xiaoqi melongo. Dia bilang, "Buh, dia kayak cacing kepotong yang nempel lagi. Ini mah bukan manusia, tapi slime hidup." Xiaoqi sedikit mendekat dan menatapnya dengan heran. Dia bilang, kalau gini terus, dia bisa bangun dan ngemuk lagi nih. Tanpa peringatan, dari atas muncul cahaya aneh, dan sebuah kapak besar muncul tepat di atas kepala Bai Zhe. Xiaoqi pun mengangkat kepalanya perlahan, alisnya berkedut. Dia bilang, itu barusan muncul dari mana? Apakah ini semacam jebakan, ataukah efek visual dari game?" Kapak itu melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Xiaoqi. Dengan mata terbelalak, Xiaoqi pun refleks melompat mundur ke belakang sambil berteriak. Dia bilang, apa-apaan ini? Mau ngebunuh aku ya? Aku ini cuma kucing, bukan target latihan." Meskipun sedang dalam bentuk kucing yang mungil, Xiaoqi tetaplah roh senjata tingkat dewa. Dengan lincah ia menggunakan cakarnya untuk menepis kapak itu seperti menepis nyamuk. "Berani-beraninya menyerangku di saat aku sedang menggunakan wujud yang imut ini," gumamnya sambil menyeringai. Xiaoqi pun semakin kesal karenanya. Lalu dia melompat ke arah Bai Zhe yang masih tergeletak dan langsung mencakar wajahnya. Dia bilang, "Kau melancarkan serangan diam-diam lalu pura-pura pingsan? Apakah kau cari mati?" Bai Zhe yang baru mulai sadar langsung menjadi kesakitan karenanya. Dengan tatapan setajam belati, Xiaoqi mengangkat tangannya dan siap mencakarnya lagi. Sementara Bai Zhe yang tidak berdaya, dia hanya bisa meringis. Xiaoqi berkata dengan sinis, "Cuma bisa nyerang pas orang lagi nggak lihat, dasar pengecut spiritual." Namun sebelum Xiaoqi melanjutkan aksinya, jiwa Bai Zhe tiba-tiba melayang keluar dari tubuhnya yang membuat Xiaoqi langsung terpaku. Cusi pun muncul dari kejauhan memberi perintah dengan tenang. Dia bilang, "Cukup, dia sedang sekarat, cepat obati dia." Xiaoqi pun ngedumel pelan, padahal aku baru mau pemanasan." Dengan penuh kekesalan, Xiaoqi membuka salah satu botol dan mulai menuangkan ramuan penyembuh ke tubuh Bai Zhe. "Ini bukan karena aku peduli, tapi karena perintah Tuan Besar," katanya dengan ketus sambil nyipratin ramuan itu seperti sedang nyiramin tanaman liar. Sementara itu Landi memeluk lengan Cusiu dari samping dan tersenyum manis. Cusiu sendiri menatap ke depan dengan wajah yang serius. "Aku merasa para Tianu akan segera datang ke sini," gumamnya. Dalam hati dia bilang, ia tahu pertempuran baru akan segera dimulai. Cusiu pun langsung bergerak cepat dan menarik Bai Zhe yang masih lemas. Dia bilang, "Kita tidak bisa berlama-lama di tempat ini, ayo pergi sekarang." Xiaoqi bergumam sambil ikut berlari di samping Cusiu. Semoga Longhui bisa ngulur waktu, kalau enggak tamatlah riwayat kita. Sementara itu, di pulau Dewa Alam Liar yang jauh dari lokasi pertempuran, Kim Mengli terlihat sedang duduk bersila di teras depan. Dia fokus berkultivasi. Aura tenang mengelilinginya, seolah tidak ada masalah di dunia ini yang bisa menyentuh ketenangannya. Mata Kim Mengli terpejam, tapi tubuhnya diselimuti energi spiritual dari dalam yang berputar stabil. Ia berada dalam kondisi meditasi mendalam, memperkuat pondasi kultivasinya, tapi ketenangan itu tidak akan bertahan lama. Karena tiba-tiba Cusiu datang sambil menyeret tubuh Bai Zhe yang sudah babak belur. Dengan santai ia melambaikan tangan. Dia bilang, "Master, aku sudah pulang." Kim Mengli pun membuka setengah matanya. Dia bilang, "Murid penyilat itu sudah kembali." Kim Mengli berjalan mendekat dengan wajah datar. "Siapa mereka?" tanyanya tanpa basa-basi. Cusiu menunjuk ke arah Landi. Dia bilang, "Yang ini adalah pelayan baruku." Nadanya seperti memperkenalkan karakter di dalam game RPG. Lalu Cusiu mengangkat Bai Zhe seperti mengangkat karung beras dan kembali berkata, "Kalau yang ini, dia adalah mangsaku." Kim Mengli pun heran mendengarnya. Dia bilang, "Mangsa? Sejak kapan kau berburu manusia?" Cusiu hanya tersenyum jahat dan menatap Bai Zhe yang masih pingsan itu. Dia bilang, "Lihat saja nanti." Kim Mengli merasa makin bingung, tapi dia sudah terlalu malas untuk menanyakannya lebih lanjut kepada Cusiu. Cusiu lalu mengeluarkan belant energi miliknya. Aura tajam dan penuh tekanan langsung menyelimuti area itu dalam sekejap.
Chusyu pun bersiap menggunakan teknik pembacaan jiwa pada Baije. Dia bilang, "Mari kita lihat apa yang ada di kepalamu, dasar monster." Blood energi itu berkumpul dan membentuk bola yang melayang di atas Baije. Sementara Baije yang masih setengah sadar, dia mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Tubuhnya terlihat gemetar seperti melihat mimpi buruk. Begitu blood energi mulai melahap tubuhnya, Baije langsung memohon kepada Chusyu. Dia bilang, "Tolong ampuni rakyatku, mereka itu tidak bersalah." Tapi Chusyu tetap diam. Sorot matanya dingin seperti es dan menatap dengan tajam ke arah Baije. Tubuh Baije pun perlahan terikat oleh helaian blood energi seperti jaring laba-laba. Dan Chusyu hanya tersenyum sinis kepadanya. Dia bilang, "Diamlah dan beristirahatlah dengan tenang. Aku akan mencari rakyatmu hingga ke akar-akarnya. Aku berjanji akan membawa seluruh keluargamu ke sini agar kau tidak kesepian di akhirat." Suara Chusyu itu terdengar pelan, namun setiap katanya seperti bilah pisau yang mengiris pelan jiwa Baije. Tubuh Baije pun kini terbungkus sepenuhnya oleh blood energi, dan Chusyu menoleh kepada Kim Mengdi. Dia bilang, "Ayo master, sudah lama sejak kita terakhir bicara dengan tenang. Apakah kau merindukan muridmu ini?" Di dalam kamar, Chusyu bersandar di kaki Kim Mengdi sambil menikmati suasana tenang. Kim Mengdi pun menatap keluar jendela dan bergumam, "Mereka melintasi sungai waktu hanya untuk membunuhmu." Wajah Kim Mengdi tiba-tiba memerah dan kembali berkata, "Murid pengkhianat, aku tidak menyangka kau akan tumbuh sekuat itu." Chusyu pun menyeringai mendengarnya. Dia bilang, "Jangan terlalu melebih-lebihkan diriku ini. Meskipun iya, sedikit pujian itu tidak buruk." Chusyu melirik ke arah Kim Mengdi dan kembali berkata, "Apakah kau sedang mengagumiku sekarang, Master?" Kim Mengdi pun mencibirnya. Dia bilang, "Siapa juga yang mengagumimu dengan besar kepala?" Chusyu pun bangkit dan menatap Kim Mengdi dengan dalam. "Kau bilang tidak kagum kepadaku, tapi kenyataannya kau sedang mengandung anakku. Apakah kau tidak merasa bersalah kepada Master Gunung Tianxing yang sedang berada di atas?" Kim Mengdi pun hanya diam membisu. "Baiklah, aku akan mulai pelahapan. Jangan coba duduk menonton, bantu jugalah." Chusyu pun tersenyum dan duduk di sebelah Kim Mengdi. Dia bilang, "Bagaimana hasil kultivasimu? Apakah kau dapat sesuatu?" Kim Mengdi menjawab dengan wajah merah merona. Dia bilang, "Aku dapat banyak pelajaran. Aku dapat melihat masa depanku kini dengan jelas." Chusyu pun terdiam sejenak mendengarnya karena dia merasa ada yang disembunyikan dari jawaban Kim Mengdi. Chusyu pun mengeluarkan keringat dingin dan berkata di dalam hatinya, "Lupakan saja, aku tidak boleh tahu terlalu banyak tentang Dao Surgawi sekarang. Kaisar Taisu, di mana kau sekarang ini? Aku ingin kembali ke masa lalu dan bertanya secara langsung kepadamu." Lalu Kim Mengdi menyentil wajah Chusyu dengan telapak tangannya. Dia bilang, "Hei, kenapa kau diam? Apa yang sedang kau pikirkan itu?" Chusyu pun tersenyum canggung. Dia bilang, bukan apa-apa kok." Chusyu kembali berkata sambil tersenyum, "Kau lama tak minum air suci tak berakar. Minumlah itu untuk membantumu menerobos." Kim Mengdi pun menatap Chusyu dengan penuh curiga karena dia tahu kalau Chusyu sedang menginginkan sesuatu darinya. Lalu Kim Mengdi menunjuk ke arah luar. Dia bilang, "Apakah kau tidak butuh perlindunganku di sini?" Chusyu hanya tertawa kecil mendengarnya. Dia bilang, "Tidak usah, karena Baije tidak memiliki celah sedikit pun untuk bisa lolos dariku." Sambil tersenyum Chusyu kembali berkata, "Pelahapannya sudah dimulai, kau tenang saja, dia nggak bakal bisa lari dariku, bahkan jika dia berubah menjadi angin sekalipun." Chusyu terlihat sangat santai mengatakannya, tapi sorot matanya tetap waspada. Lalu Chusyu memeluk Kim Mengdi. Dia bilang, "Tapi situasinya makin kacau. Kalau kekuatan kita nggak meningkat, kita bakal masuk ke dalam lubang kematian. Benar kan, Master?" Kim Mengdi pun terlihat kesal dengan perlakuan Chusyu. Dia bilang, "Apa yang kau lakukan? Cepat menjauh dariku." Tiba-tiba Chusyu merebahkan Kim Mengdi di ranjang yang membuatnya kaget dan terkejut. Kim Mengdi bilang, "Hei, apa maksudnya ini?" Kim Mengdi terjatuh cukup keras. Matanya membelalak menatap Chusyu yang tersenyum jahil. "Mau ngapain lu?" Lalu Chusyu mengangkat dagu Kim Mengdi. Dia bilang, "Tentu saja, ini adalah cara tercepat untuk menyalurkan energi dua burung satu batu." Kim Mengdi pun langsung memberontak. Dia bilang, "Murid pengkhianat, cepat lepaskan aku." Tapi matanya tidak bisa menyembunyikan rona merah yang sebenarnya sedang dia rasakan saat ini. Chusyu pun menggodanya. Dia bilang, "Master, kau punya tanggung jawab untuk mendidik muridmu ini sampai akhir, termasuk dalam hal kultivasi ganda." Kim Mengdi hanya bisa menggeretakkan gigi saat mendengar Chusyu mengatakan hal seperti itu.
Suara berisik pun terdengar di kamar tersebut, tapi bukan karena Kim Eng Lee merasa kesakitan, tapi itu adalah suara guncangan jiwa dari kultivasi ganda mereka berdua. Setelah semua itu selesai, Chusyu mengelus rambut Kim Eng Lee dengan lembut. Dia bilang, "Master, kau semakin jago saya dalam hal kultivasi ganda." Kim Eng Lee pun hanya bisa pasrah mendengar Chusyu mengatakan hal seperti itu kepadanya. Tiba-tiba, suara telepati dari Dumu mengejutkan Chusyu. Dumu bilang, "Master, orang bernama Qian Mian ingin menemuimu sekarang." Chusyu pun menoleh ke belakang dan berpikir sejenak. Dia bilang, bukankah baru saja dia berangkat menjalankan misi? Kenapa dia buru-buru kembali ke sini?" Chusyu pun bangkit dari tempat tidur, meninggalkan Kim Eng Lee yang lanjut untuk tidur lagi. Dia bilang, "Baiklah, aku akan menemuinya sekarang juga." Begitu membuka pintu, Chusyu tersenyum licik. Dalam hati dia bilang, "Menemukan sarang piano secepat ini, lumayan juga orang itu. Sepertinya dia cocok menjadi budakku di episode selanjutnya." Waktos nasib. Ending yang sangat membuat penasaran sekali ya, pemirsa. Tapi tenang naon, engkau lah tepang bejeng deweknya di pusat. Maju dan berjayalah terus ya Bung Rod Lovers.